Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kania Sajidah Hanafi yang pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih proses terbentuknya budaya itu. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, kita perlu mengetahui definisi dari budaya itu. Secara istilah, budaya merupakan sekumpulan nilai, norma, adat istiadat, peraturan, serta kode yang dianut oleh sekumpulan orang dan menjadi identitas kelompok mereka. Hal ini mencakup bagaimana cara mereka berpakaian, cara mereka berbicara, berinteraksi, tata krama yang mereka anut, seni, serta nilai-nilai yang mereka terapkan. Budaya juga merupakan alat pembeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Banyaknya budaya di dunia membuat kita maupun para peneliti menjadi kesulitan untuk membedakan mereka. Oleh karenanya, dibagilah unsur budaya ini ke dalam 7 bagian yang universal. Maksud universal di sini adalah semua budaya di dunia memiliki ketujuh unsur ini. Unsur-unsur tersebut adalah bahasa, ilmu pengetahuan, sistem kemasyarakatan, alat bertahan hidup, sistem perekonomian, religi, dan kesenian. Selanjutnya adalah wujud dari budaya itu sendiri. Yang pertama adalah ide atau ideas, yaitu ide-ide yang membentuk dasar pemikiran dan perilaku masyarakat, dan mereka tercermin dalam institusi dan artefak budaya. Ide-ide ini mencakup gagasan, nilai-nilai, keyakinan, dan norma-norma yang dipegang oleh suatu kebudayaan. Yang kedua adalah institusi. Institusi adalah struktur sosial yang diakui dan diorganisasi oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kolektif mereka. Contoh institusi meliputi keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Institusi ini mengatur perilaku individu dan kelompok dalam bermasyarakat, serta mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma budaya. Yang ketiga adalah artefak. Artefak adalah benda-benda fisik yang diciptakan oleh manusia dan mencerminkan budaya mereka. Ini termasuk segala hal mulai dari alat-alat, pakaian, senjata, rumah, hingga karya seni dan arsitektur. Artefak-artefak ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tapi juga menyampaikan makna budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Yang pertama adalah dorongan naluri, yaitu dorongan pembentukan budaya yang semata-mata timbul dari naluri, seperti bayi yang menangis karena kelaparan atau manusia yang makan ketika kelaparan. Yang kedua adalah dorongan indrawi, yaitu pembentukan budaya yang didorong oleh hasil penginderaan manusia pada alam sekitar. Dorongan indrawi timbul disebabkan oleh rangsangan yang dirasakan oleh manusia melalui panca inderanya. Sebagai contoh, saat mengamati sebuah pemandangan, akhirnya seseorang bisa menghasilkan lukisan-lukisan yang pemandangannya indah. Melalui panca indera, seseorang dapat menghasilkan budaya. Yang ketiga adalah dorongan akal, yaitu dorongan pada manusia yang membentuk budaya dengan jalan menggunakan kekuatan pikirannya serta imajinasinya, sehingga mampu menciptakan budaya. Dan yang terakhir adalah dorongan religi. Dengan adanya bimbingan dari wahyu yang dirasakan datangnya dari Maha Pencipta, sehingga memberikan berbagai dorongan bagi manusia untuk menciptakan hasil budayanya dengan nilai-nilai keagamaan. Misalnya karena kepercayaan, manusia akhirnya melahirkan tradisi atau kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan kegiatan agama, seperti ritual pemakaman yang diiringi oleh doa-doa atau tradisi sejenis. Proses pembentukan budaya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Salah satunya adalah proses difusi. Difusi merupakan proses di mana sebuah unsur-unsur budaya disebarkan dan tersebar secara luas hingga melewati tempat di mana kebudayaan itu timbul. Difusi merupakan proses dua arah dan dalam tahapnya difusi memerlukan interaksi antara dua budaya. Kemudian difusi itu terjadi pada kedua belah pihak. Unsur-unsur budaya yang diserap pun dipilih secara selektif dan tidak semua harus diterima. Dan biasanya unsur-unsur budaya itu melewati tahap modifikasi. Misalnya di Indonesia, yang saat ini terserang oleh virus K-Wave.
Banyak budaya dari Korea yang diserap oleh masyarakat Indonesia, seperti fashion dan makanannya. Baik fashion dan makanannya pun mengalami proses modifikasi, misalnya kebaya yang bergaya seperti hanbok atau pentol kuah pedas khas Korea. Akan tetapi, tidak semua budaya dari Korea diserap oleh masyarakat, misalnya budaya minum alkohol yang memang menjadi budaya umum di Korea Selatan.